Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Tanpa terasa saudara, hari ini kita sudah memasuki minggu Advent yang keempat. Kata Advent berasal dari bahasa Latin Adventus yang artinya kedatangan, di mana kita sedang menantikan kedatangan Tuhan, bukan lagi sebagai seorang bayi, tetapi sebagai Raja yang akan menghakimi. Minggu yang lalu saudara, kita menyalakan lilin warna merah muda yang disebut sebagai Minggu Gaudete, Minggu Sukacita, karena Natal akan segera tiba. Dan pada hari ini, pada minggu yang keempat ini, kita akan kembali menyalakan lilin warna ungu sebagai simbol pertobatan, karena Natal itu sudah sangat dekat. Karena itu saudara, mari kita menyambut Natal di dalam pertobatan. Tidak ada pertobatan tanpa ketaatan, dan tidak ada ketaatan tanpa kecintaan terhadap firman. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Minggu ini kita memasuki minggu Advent yang keempat. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bila dibandingkan kelahiran Yesus kontras dengan kelahiran Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis lahir dari keluarga imam, sedangkan Yesus Kristus hadir dalam keluarga biasa. Kelahiran Yohanes Pembaptis tampaknya merupakan berita besar, sehingga tetangga-tetangga dan sanak saudaranya mengetahuinya. Sedangkan Yesus Kristus lahir di tempat yang jauh dari keluarganya. Mari kita mengambil saat teduh. Angkatlah hatimu kepada Allah dan percayalah bahwa pertolongan kita di dalam nama Tuhan, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan gerejanya dan memeliharanya di dalam kasih karunia. Meski demikian, berita kelahiran Yesus bukannya tak jadi berita. Lukas menginformasikan bahwa tempat Maria melahirkan berada dalam satu lokasi dengan padang, tempat gembala-gembala menjaga kawanan ternak mereka. Kepada gembala-gembala inilah malaikat Tuhan menyampaikan berita besar yang akan mendatangkan sukacita bagi mereka dan bagi dunia. Itulah berita tentang kelahiran Juru Selamat. Agungkanlah Tuhan. Mari kita pujikan pujian ini. Antara bangsa-bangsa ku
Dengarkanlah panggilan ibadah yang terambil dalam Lukas 2 ayat 10-12 yang berbunyi, "Lalu kata malaikat itu kepada mereka, 'Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan.'" Jemaat dipersilakan duduk. Allah tidak mengirimkan seorang guru karena kebutuhan kita yang terutama bukanlah pendidikan. Allah tidak mengirimkan ilmuwan karena kebutuhan kita yang terutama bukanlah teknologi. Allah tidak mengirimkan ahli ekonomi karena kebutuhan kita yang terutama bukanlah uang. Allah mengutus juru selamat karena kebutuhan manusia yang terutama adalah pengampunan dan pembebasan dari dosa. Dalam kota Raja Daud, kita nyanyikan pujian ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Besar dan Dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu ya Tuhan. Kami telah berbuat dosa dan salah, kami telah berlaku fasik dan memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan ketetapan-ketetapan-Mu, dan kami tidak taat kepada orang tua dan sesama kami. Patutlah kami malu seperti hari ini ya Tuhan, sebab kami telah berdosa. Kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah berbuat dosa, baik di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk melakukan kebaikan. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya ya Bapa, kelemahan iman dan ketidaksetiaan,
pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kebudaran pengharapan, kepentingan diri sendiri dan perselisihan, bahkan seringkali kami mengaku sebagai pengikut Tuhan, tetapi hidup kami tidak sama dengan Tuhan. Kami mengaku kepadamu ya Bapa, segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Ya Tuhan, padamu ada kasih sayang dan keampunan, sesuai dengan belas kasihan-Mu. Biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu daripada kami. Ampunilah kami dan sucikanlah kami dari segala kecemaran, dan kuduskanlah kami dengan darah-Mu yang kudus, supaya kami layak datang kepadamu dan kami benar-benar menjadi murid Kristus, orang-orang yang memiliki cara hidup yang sama dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengaku segala dosa dan pelanggaran kami. Amin. Dengarkanlah berita anugerah dari Allah yang terambil dalam Lukas 2 ayat 10. Tetapi malaikat itu berkata, "Jangan takut, sebab saya datang membawa kabar baik untuk saudara, kabar yang sangat mengembirakan semua orang." Di dalam damai dengan semua orang, biarlah setiap kita dituntun kembali oleh firman Allah, seperti dalam Lukas 2 ayat 11 yang berbunyi, "Hari ini di kota Daud telah lahir Raja Penyelamatmu, yaitu Kristus Tuhan." Renungkanlah dan lakukanlah sepanjang hidup saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan gereja sepanjang zaman dan abad. Kita ikatkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang kita ikrarkan demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bagi para gembala, malam itu kemudian menjadi malam yang menakjubkan. Mereka memuji Allah karena apa yang telah dilakukan bagi manusia. Allah pun akan melakukannya juga bagi kita. Pesan damai dan pengharapan bagi para gembala menjadi pesan pengharapan bagi kita juga. Inilah kesempatan untuk menerima pengampunan atas dosa kita. Inilah kesempatan untuk memperbaharui hidup kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memujikan pujian, "Hai siarkan di gunung." Siapkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai
Mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami dapat mendengarkan suara Tuhan berbicara bagi setiap kami. Kiranya Tuhan menolong hamba-Mu yang mempersiapkannya, yang belajar, yang bergumul, bahkan juga belajar untuk melakukan di dalam kehidupannya. Kiranya Tuhan yang menolong, kiranya Tuhan yang menyertai, dan Tuhan yang memampukan. Sementara kami akan mendengar, Bapa, mampukan kami sekalipun ini secara online, supaya kami dapat menanggap, supaya kami dapat menerima, kami dapat mengerti, dan kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami. Biarlah firman yang diberitakan ini adalah makanan bergizi yang berasal daripada Allah sendiri, sehingga dapat mengenyangkan kami secara rohani. Nama Tuhan yang dipermuliakan, nama Tuhan yang disenangkan, dan firman Tuhan yang diberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Berbicara tentang Natal, saya yakin dan percaya setiap kita pasti punya ingatan yang berbeda-beda. Ketika saya masih kecil, sebelum menjadi seorang hamba Tuhan, ketika berbicara tentang Natal, yang saya ingat Natal itu adalah sepatu dan baju baru. Kenapa saudara? Karena memang saya mendapatkan sepatu dan baju baru itu tiap Natal. Beda dengan sekarang saudara ya, anak-anak kita bisa mendapat sepatu dan baju baru tidak harus pada saat Natal. Tetapi ketika saya masih kecil, ketika saya masih tinggal di kampung, saya mendapatkan sepatu dan baju baru pada saat Natal. Sehingga ketika ditanya apa yang diingat pada saat Natal, maka yang saya ingat adalah sepatu dan baju baru. Tapi berbeda saudara, ketika saya sudah menjadi seorang hamba Tuhan. Beberapa waktu yang lalu ketika saya bercakap-cakap dengan Pendeta Hartines berkata, iya ya, tahun ini harusnya kita ngadakan Christmas Carol. Nah saudara, bisa jadi ada di antara kita ketika ditanya apa yang diingat ketika Natal, apa yang paling berkesan ketika Natal, bisa jadi soal Christmas Carol. Baik yang melayani maupun dilayani. Baik saya dan Bapak Ibu Saudara yang berkunjung ke jemaat yang sudah lansia. Dan saudara, saya tidak pernah menemui bahwa Christmas Carol itu mengunjungi mereka yang masih muda, mengunjungi mereka yang cantik, yang cakep, yang seger, yang masih sehat. Tidak pernah saudara saya menemui itu. Tapi sepanjang yang saya tahu bahwa Christmas Carol itu adalah mengunjungi mereka yang sudah lansia, mereka yang sudah tua, mereka yang tinggal di panti jompo, bahkan termasuk juga mengunjungi para hamba Tuhan. Seperti ketika saya dulu pelayanan di GKT Hosana, saudara. Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, Christmas Carol ini adalah tradisi yang sangat baik. Dan ternyata saudara, tradisi ini berasal dari Alkitab. Christmas Carol pertama adalah ketika malaikat Tuhan mengunjungi para gembala di padang Efrata. Ini sangat istimewa saudara. Kenapa? Karena yang mengunjungi bukan manusia loh. Yang mengunjungi adalah malaikat. Kita saja dikunjungi oleh manusia pada saat Christmas Carol. Saya perhatikan orang-orang tua begitu sangat senang sekali, begitu sangat gembira sekali. Karena apa? Karena mereka merasa diperhatikan, mereka merasa dipedulikan saudara. Apalagi pada waktu itu saudara, yang mengunjungi adalah makhluk surgawi, yang mengunjungi adalah malaikat Tuhan. Dan jumlahnya bukan cuma satu. Zakaria dikunjungi satu malaikat aja penuh ketakutan. Tapi para gembala ini dikunjungi oleh bala tentara sorga yang jumlahnya banyak. Mereka datang memberitakan kabar berita tentang juru selamat, dan kemudian mereka menyanyikan pujian, terpujilah Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, ini Christmas Carol pertama. Ini kunjungan pertama saudara dari para malaikat kepada gembala dengan membawa berita kelahiran Tuhan. Maka pertanyaannya saudara, kenapa para gembala yang dapat berita ini pertama kali? Kenapa tidak orang lain? Kenapa Christmas Carol itu gembala yang pertama kali dapat kunjungan? Apa hebatnya dan apa istimewanya gembala? Mari kita membuka Alkitab kita membaca dari Lukas pasalnya yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-20. Tetapi saya tidak akan membaca semuanya, saya hanya akan membaca dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Beginilah bunyi firman Tuhan. Gembala-gembala
Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang sangat menarik bagi setiap kita. Kenapa berita Natal itu pertama kali justru ditujukan kepada para gembala? Bukankah pada waktu itu ada banyak kelompok masyarakat yang lain? Ada para imam, ada orang Lewi, ada ahli Taurat, ada orang Farisi, ada orang Saduki, ada orang yang duduk di dalam pemerintahan, saudara. Tapi kenapa justru berita kelahiran itu pertama-tama diberitakan kepada para gembala? Apa istimewanya para gembala ini? Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, pada awalnya pekerjaan seorang gembala itu adalah pekerjaan yang sangat bergengsi, saudara. Kenapa, saudara? Karena Abraham sebagai nenek moyang, sebagai bapak leluhur, pekerjaannya juga adalah seorang gembala. Demikian juga Ishak, dia bekerja sebagai seorang gembala. Yakub bekerja sebagai seorang gembala. Musa pun juga demikian. Ketika Musa dipanggil untuk membebaskan umat Tuhan, pada saat itu dia juga bekerja sebagai seorang gembala. Tidak luput juga, saudara, Daud, raja yang sangat termasyhur, raja yang sangat agung. Pada saat dia dipanggil pun, pada waktu itu dia juga sedang bekerja sebagai seorang gembala. Jadi saudara, gembala itu pada mulanya adalah pekerjaan yang sangat bergengsi. Tetapi di dalam perjalanan, saudara, lama-kelamaan pekerjaan gembala bukan lagi sebagai pekerjaan yang istimewa, tetapi lebih kepada pekerjaan yang biasa. Kenapa, saudara? Karena rupanya ada beberapa gembala yang tidak bertanggung jawab di dalam pekerjaannya. Ketika ada domba yang tersesat, mereka tidak mau mencari dan mengembalikan ke dalam kandang. Bahkan ketika ada binatang buas yang hendak menerkam domba-domba, mereka memilih lari dan meninggalkan domba itu. Sehingga, saudara, oleh karena beberapa gembala ini, pada akhirnya semua orang memberikan label kepada gembala bahwa gembala itu adalah orang yang tidak bisa dipercaya, orang yang tidak punya tanggung jawab. Padahal tidak semua gembala, saudara. Ada banyak gembala lain yang setia, ada banyak gembala lain yang benar-benar memelihara dan merawat domba-domba yang dipercayakan kepada mereka. Tetapi hanya karena beberapa orang, saudara, akhirnya semua dilabeli, atau dalam bahasa Jawanya digebyah-uyah, bahwa gembala itu adalah orang yang tidak bertanggung jawab, orang yang tidak dipercaya. Dan ternyata bukan hanya itu saja, saudara. Mereka yang menjadi gembala juga dianggap sebagai orang-orang yang rendah. Saudara, mereka juga dianggap sebagai orang yang tidak berpendidikan. Bahkan dikatakan mereka adalah orang yang kasar, baik di dalam kehidupan maupun di dalam cara berbicara. Kenapa, saudara? Karena ternyata mereka memang hidupnya lebih banyak bersama domba daripada bersama dengan manusia. Namanya juga gembala domba, saudara. Pasti banyak dengan domba. Kalau gembala sidang, kan pasti banyak bersama dengan manusia. Nah, saudara, ternyata juga bukan hanya soal itu. Mereka juga dipandang oleh para imam sebagai orang yang hina, sebagai orang yang kotor, sebagai orang yang najis, saudara. Karena hidupnya banyak di padang belantara, maka otomatis mereka tidak dapat mentaati hukum Taurat. Sehingga mereka tersisih, mereka terabaikan, saudara. Sampai karena begitu terhinanya mereka, saudara, ada satu hukum yang berlaku pada waktu itu yang berkembang di tengah-tengah orang Yahudi yang mengatakan bahwa tidak ada keharusan atau tidak ada kewajiban menolong seorang gembala yang jatuh ke dalam sumur. Bayangin, saudara, ketika ada domba jatuh ke dalam sumur aja harus ditolong. Tapi ketika ada gembala yang jatuh ke dalam sumur, maka pada waktu itu ada aturan, tidak ada kewajiban
tidak ada keharusan untuk menolong. Saudaraku yang dikasih di dalam nama Tuhan, betapa mereka dianggap sangat hina, betapa mereka dianggap sangat rendah, bahkan lebih rendah, lebih hina daripada binatang. Dan pertanyaannya saudara, kenapa model orang yang seperti ini yang justru Tuhan percayakan berita kelahirannya? Kenapa tidak orang lain? Saya ingat saudara pada saat kelahiran Arthur. Ketika Arthur lahir pada waktu itu keluar dari ruang operasi, saudara digendong oleh suster menemui saya, langsung saya berdoa bersyukur, kemudian saya memberitahu kepada yang pertama keluarga, lalu kemudian jemaat, lalu kemudian kepada seluruh hamba Tuhan di sinode. Saya beritahukan berita sukacita itu. Saya tidak pergi ke jalan loh saudara, pergi ke jalan lalu maaf cari pengemis di situ, kemudian saya katakan, bro, Arthur sudah lahir loh bro. Tidak saudara, tapi saya mencari orang-orang yang terdekat, keluarga, gereja, dan sinode. Demikian juga saudara, kenapa kelahiran Yesus itu kok justru pertama-tama diberitakan kepada gembala? Kenapa tidak kepada orang lain, para imam yang pada waktu itu menjadi perantara antara manusia dengan Allah, atau orang Lewi, atau bahkan mungkin orang istana? Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi dasarnya? Apa yang menjadi alasannya? Kenapa gembala? Ternyata saudara, Lukas 1 ayat 48 di sana dikatakan sebab ia memperhatikan kerendahan hambanya. Dalam terjemahan lain saudara, ia ingat aku hambanya yang hina. Jadi saudara, kenapa berita kelahiran itu pertama-tama diberikan kepada gembala, gembala yang hina, gembala yang rendah, gembala yang tidak terpandang, gembala yang tidak berarti, gembala yang diabaikan dan disisihkan oleh masyarakat pada masa itu adalah karena Allah memperhatikan mereka yang rendah. Allah memperhatikan mereka yang hina, saudara. Jadi saudara, bukan suatu kebetulan jikalau Allah lahir di dalam palungan. Bisa tidak Allah lahir di rumah sakit internasional yang mewah? Gampang saudara, karena Allah kok. Gampang. Bisa nggak Yesus itu lahir di tengah-tengah rumah sakit yang sangat bagus sekali? Gampang, wong Allah kok. Bisa ndak Yesus lahir di dalam istana? Mudah. Dia Allah yang empunya langit dan bumi. Termasuk saudara, gampang ndak Yesus itu lahir di rumah sakit Bunda? Gampang. Karena apa? Allah. Tapi kenapa Yesus lebih memilih dilahirkan di dalam palungan? Itu adalah supaya para gembala dapat mengunjunginya, saudara. Kalau Yesus lahir di istana, Yesus lahir di rumah sakit yang mewah, maka para gembala tidak akan pernah dapat menjumpainya. Karena sudah pasti mereka akan ditolak, sudah pasti mereka tidak akan diterima. Jadi saudara, Natal menurut Injil Lukas itu justru mengajak saya dan saudara untuk melihat itu bukan ke atas, tapi justru saya dan saudara diajak untuk melihat ke bawah, kepada mereka yang terabaikan, kepada mereka yang tersisihkan, bahkan sama seperti Allah sendiri yang menjadi manusia di dalam Yesus yang lahir di dalam palungan. Jadi Natal itu gitu saudara. Natal itu mengajak kita untuk turun ke bawah, melihat mereka yang tersisihkan, melihat mereka yang terabaikan, melihat mereka yang direndahkan, melihat mereka yang dianggap tidak berarti. Dan Allah memperhatikan mereka. Allah memperhatikan mereka yang rendah, Allah memperhatikan mereka yang hina. Itu Natal menurut Injil Lukas. Maka pertanyaannya saudara, sudahkah saya dan Bapak Ibu saudara di dalam masa raya Natal ini punya hati seperti Allah? Memperhatikan mereka yang rendah, memperhatikan mereka yang terabaikan, memperhatikan mereka yang tersisihkan, memperhatikan mereka yang tidak dianggap berarti oleh masyarakat. Sudahkah kita punya hati seperti itu, saudara? Saudara yang dikasih Tuhan, saya dan Bapak Ibu saudara dipanggil bukan untuk memberikan penghakiman. Contoh, lu salah dewe karena males, makanya jadi susah. Salahnya sendiri. Karena apa? Nggak rajin, makanya hidupnya sulit. Saya dan saudara dipanggil bukan untuk memberi penghakiman, tapi firman Tuhan hari ini melalui peristiwa Natal menurut Injil Lukas mengajak saya dan saudara untuk melakukan kebaikan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingat bulan yang lalu saudara, itu kami gereja kita melayani keluarga almarhum dari saudara Uwas.
Saudara ya, pasti di antara kita ada yang pernah mendengar namanya. Saudara melalui Ayajen gitu kan, memberitahu kepada Pendeta Hartinus dan saya untuk bisa melayani keluarga ini. Di mana saya ceritakan sedikit bahwa UAS ini dulu adalah anak sekolah minggu GKT Banyuwangi. Tapi lama sekali tidak ke gereja karena pindah kerja di Bali, kemudian kembali ke Banyuwangi, dan seperti itu seterusnya. Sementara saudara, orang tuanya tidak ada yang Kristen. Orang tuanya sendiri bukan Kristen. Saudara-saudaranya yang lain juga bukan Kristen. Lalu saudara meminta kita untuk melayani. Dan kemudian Pendeta Hartinus berkata siap untuk melayaninya. Saudara, ketika saya mendengar itu, saya berkata kepada Pendeta Hartinus, kenapa kita layani? Kan keluarganya bukan Kristen. Kita juga tidak kenal siapa keluarganya. Lalu kemudian Pendeta Hartinus berkata, ingat toh, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan kepada salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Itu kata Tuhan. Jadi kalau kamu melakukan kepada saudara yang paling hina ini, sama artinya engkau melakukan buat Tuhan. Justru orang yang kayak begini, yang tidak dianggap, yang tidak berarti, yang disisihkan, yang keluarganya sulit, ini yang harus kita perhatikan. Saudara, ketika mendengar itu saya merenung, saudara. Saya merenung dan saya berkata, oh ya benar. Seperti yang Tuhan katakan, saya justru harus memperhatikan mereka yang berada dalam kesulitan seperti itu. Oleh karena itu saudara, saya bersyukur karena ini adalah salah seorang yang bekerja di rumah saya, yaitu ngechat saudara. Namanya Mas Iksan. Saudara, Mas Iksan ini bisu dan juga sepertinya dia juga tuli, saudara. Sehingga sangat sulit sekali diajak berkomunikasi. Bahkan menurut beberapa orang, saudara, lebih mudah tersinggung, lebih cepat marah, dan sebagainya. Kemudian, saudara, saya berkata kepada istri, orang yang seperti ini yang harus kita perhatikan. Orang yang terabaikan, orang yang tersisihkan ini yang harus mendapatkan perhatian lebih dari kita. Dan puji syukur, saudara, saya bersama dengan istri belajar untuk memperhatikan orang ini, sekalipun kita tidak punya hubungan apa-apa. Saudara yang dikasih Tuhan, Natal menurut Injil Lukas itu mengajak saya dan saudara untuk melihat ke bawah, untuk memperhatikan mereka yang susah, untuk memperhatikan mereka yang sulit, untuk melakukan kebaikan kepada mereka. Sementara saudara, kita yang susah, kita yang sulit, kita yang menganggap diri kita diabaikan, terabaikan, bahkan mungkin kita menganggap diri kita tidak berarti di tempat kita berada. Ingat saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah memperhatikan saudara. Allah memperhatikan penderitaan saudara. Allah memperhatikan kesusahan saudara. Sama seperti Allah memperhatikan para gembala pada waktu itu yang dianggap rendah dan tidak berarti oleh masyarakat pada umumnya. Nah saudara, itu yang pertama. Nah yang kedua saudara, kenapa kok justru para gembala ini yang mendapatkan berita pertama tentang kelahiran Tuhan? Kenapa yang tidak yang lain saudara? Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 14 di sana dikatakan, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dalam terjemahan lain, sejahteralah manusia yang menyenangkan hati Tuhan. Ternyata saudara, gembala yang disebutkan di sini di dalam Lukas 2 ini saudara, bukan gembala biasa. Jadi kalau bicara gembala itu ada dua saudara. Ada gembala yang menggembalakan domba untuk disembelih, untuk diambil dagingnya, untuk diambil susunya, untuk diambil kulitnya. Itu gembala yang pertama saudara. Dan gembala yang kedua adalah gembala yang menggembalakan domba untuk dipersembahkan kepada Allah di bait Allah sebagai persembahan yang kudus. Dan rupanya saudara, gembala di sini yang dicatat di dalam Lukas pasal yang kedua ini adalah gembala yang dipilih oleh para imam untuk menggembalakan domba yang dipersiapkan sebagai korban
persembahan di bait suci. Sehingga mereka bukan gembala biasa. Mereka ini gembala yang khusus, dipanggil secara khusus untuk memelihara, untuk merawat domba supaya tidak bercacat. Karena apa? Domba ini mau dijadikan korban persembahan, saudara. Dan mereka mengembalakannya di satu tempat yang namanya Migdal Eder, atau sebuah bangunan bertingkat atau menara bertingkat, yaitu di padang Efrata antara Yerusalem dan Bethlehem. Dan dipercaya di tempat itulah Mesias akan dilahirkan. Jadi saudara, kenapa gembala? Karena ternyata mereka gembala yang khusus. Dan bukan hanya itu saja. Lukas pasal 2 ayat yang ke-14 tadi mencatat bahwa gembala ini adalah gembala yang menyenangkan hati Tuhan. Sekalipun mereka tidak dipandang oleh masyarakat, sekalipun mereka dipandang hina, mereka dipandang rendah, mereka dipandang tidak berarti, tapi ternyata mereka apa? Menyenangkan hati Tuhan. Mereka ternyata berkenan kepada Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada masa itu saudara, sudah umum dan sudah biasa terjadi bahwa ketika seseorang tidak berkenan di mata imam, maka secara otomatis orang itu berarti tidak berkenan di mata Allah. Kenapa bisa seperti itu, saudara? Karena pada waktu itu imam itu jadi pengantara antara umat dengan Allah. Kalau mau berdoa harus lewat imam. Kalau mau diampuni dosanya harus juga lewat imam. Kalau mau mendapatkan pendamaian juga lewat imam, saudara. Jadi kalau imam sudah tidak berkenan kepada seseorang, maka itu berarti Allah itu tidak berkenan. Termasuk juga yang dialami oleh para gembala ini, saudara. Karena para gembala bagi para imam itu adalah orang-orang yang hina, orang-orang yang kotor, orang-orang yang najis, saudara. Maka mereka pun juga menganggap bahwa Allah itu tidak berkenan kepada mereka. Sehingga mereka makin tersisih, mereka makin terabaikan, dan mereka makin mengucilkan diri. Tetapi saudara, melalui peristiwa kelahiran ini, saudara, Allah merubah apa yang biasa, apa yang sudah umum, namun itu adalah salah. Saudara, apa yang sudah umum dan biasa dan salah itu, bahwa berkenan di mata manusia belum tentu berkenan di mata Allah. Berkenan di mata Allah belum tentu juga berkenan di mata manusia, seperti yang dialami oleh para gembala ini, saudara. Mereka tidak berkenan di mata manusia, mereka dianggap rendah di mata manusia, mereka tidak berarti di mata manusia, mereka dianggap hina, mereka dianggap kotor, mereka dianggap najis. Tapi ternyata mereka berkenan di hati Allah. Mereka menyenangkan Allah, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi Natal menurut Injil Lukas ini, saudara, mengajak saya dan saudara untuk apa? Mari kita hidup makin menyenangkan hati Tuhan. Mari kita makin hidup supaya berkenan di hati Allah. Bisa jadi, saudara, ketika kita berusaha untuk menyenangkan hati Allah, itu belum tentu menyenangkan hati sesama. Walaupun idealnya menyenangkan hati Allah dan menyenangkan hati sesama. Itu idealnya, saudara. Tapi sangat jarang sekali terjadi. Ketika kita berusaha untuk menyenangkan hati Allah, belum tentu itu menyenangkan hati sesama. Bahkan termasuk menyenangkan hati kita sendiri. Dan ketika kita menyenangkan hati sesama, belum tentu juga kita menyenangkan hati Allah. Tapi Natal menurut Lukas mengajak saya dan saudara, mari kita hidup menyenangkan hati Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu lalu ada seorang pemuda yang bertanya kepada saya, saudara. Rupanya dia ini melakukan kesalahan. Karena butuh uang, dia mau minta kepada saudaranya, itu takut. Sehingga karena takut, saudara, dia ngambil secara diam-diam di dompetnya itu 100.000. Dia ambil uang itu dan dipakai. Lalu kemudian dia menyesal, saudara. Dia menyesal, lalu kemudian dia menghubungi saya. Dan dia berkata, "Loh, saya ingin mengembalikan uang yang telah saya ambil dari koko saya ini. Saya harus mengembalikan berapa, Sir?" Lalu saya tanya, "Saudara, kamu ngambil berapa?" 100.000. "Oke, kembalikan 4 kali lipat." Maksudnya, loh, Sir, berarti saya mengembalikan 100 kali 4, 400.000. Iya. Loh, kenapa kok 400.000? Ini hukumnya Tuhan. Ini aturannya Tuhan.
Waduh ya nggak enak. Wong saya cuma ngambil 100.000 kok tapi harus mengembalikan 400.000. Ya nggak enak kalau kayak gitu ini. Nah saudara, maka pertanyaannya, kita ini mau menyenangkan siapa? Kita ini mau berkenan kepada siapa saudara? Natal mengajak kita untuk menyenangkan hati Tuhan, yang belum tentu itu menyenangkan diri kita sendiri, termasuk juga belum tentu menyenangkan sesama. Tapi orang yang menyenangkan hati Tuhan, saudara, akan kelihatan lewat hidupnya seperti para gembala. Melalui peristiwa Natal ini, saudara, yang dicatat oleh Injil Lukas ini, ayo saudara, kita memperbaiki diri. Nah saudara, apa yang perlu kita perbaiki? Yang perlu kita perbaiki dua, saudara. Yang pertama, saya dan saudara dipanggil untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Dipanggil untuk hidup berkenan di hati Tuhan. Itu Natal, saudara. Kita merayakan Natal dengan gagah bergempita. Kita merayakan Natal dengan luar biasa. Tapi hidup kita tidak berkenan di hati Tuhan. Itu hasilnya adalah nol. Karena itu melalui Natal ini, saudara, saya dan saudara diajak, ayo terus berkenan di hati Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, ayo kita perbaiki. Apa yang kita perbaiki? Yang kita perbaiki adalah bahwa apa yang biasa, apa yang sudah umum, apa yang biasa dilakukan, ternyata itu belum tentu benar. Karena ukuran saya dan saudara bukan manusia, tetapi ukuran kita adalah Tuhan sendiri. Contoh, saudara, oh Natal ya, oh Natal itu harus ada pohon cemaranya. Kalau tidak ada pohon cemara, tidak ada lampu yang kelap-kelip, tidak ada lilin, maka itu bukan Natal. Jadi nanti kalau tanggal 25 Desember kita Natalan di rumah dan tidak ada pohon cemaranya, berarti kita bukan Natalan. Karena itu ada yang berkata, wah aku tidak bisa Natalan. Kenapa tidak bisa Natalan? Loh aku tidak punya pohon Natal. Saudara yang dikasih Tuhan, mulai kapan dikatakan bahwa kalau tidak ada pohon cemara, tidak ada pohon Natal, berarti kita tidak bisa merayakan Natal? Mulai kapan diajarkan itu, saudara? Karena di dalam Alkitab tidak pernah diajarkan. Bahkan ketika Yesus dilahirkan di dalam palungan pada waktu itu, saudara, nggak ada pohon Natal, nggak ada lampu yang kelap-kelip, nggak ada pohon cemara, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, pohon cemara baru ada di dalam perayaan Natal di gereja, baru mulai abad 16. Yang dipercaya dibawa oleh Martin Luther di Jerman pada waktu itu. Kenapa memakai pohon cemara? Karena dipercaya pohon ini adalah pohon yang bertahan hidup dalam keadaan apapun juga. Sehingga sama seperti kelahiran Yesus yang membawa kehidupan kekal, dilambangkan lewat pohon cemara ini yang punya arti hidup yang kekal. Nah saudara, tapi baru dimulai abad ke-16. Sebelum itu nggak ada, saudara. Jadi saudara, kalau nanti tanggal 25 Desember kita merayakan Natal secara online dan kita rayakan di rumah, bisa jadi tidak ada pohon Natal, tidak ada lampu yang kelap-kelip. Di tempat saya sendiri juga tidak ada loh, saudara. Kalau saudara berkunjung ke rumah saya, tidak ada pohon cemara, tidak ada lampu yang kelap-kelip, tapi kita tetap merayakan Natal. Kenapa, saudara? Karena Natal itu adalah bagaimana saya dan saudara belajar berkenan di hati Allah. Tapi beda cerita kalau nanti kondisi sudah stabil, saudara. Lalu kemudian kita Natal di gereja, ibadah secara onsite. Kita tidak boleh berkata, enggak aku di rumah aja Natalan. Toh di rumah aku juga sudah Natal, walaupun tidak ada pohon Natal. Saudara, ini kan kasus khusus. Ini karena selama pandemi. Ini karena ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh pemerintah, saudara. Tapi saudara, bukan berarti kalau tidak ada pohon Natal, berarti kita tidak merayakan Natal. Karena Natal itu adalah bagaimana saya dan saudara makin berkenan di hati Tuhan. Terus juga saudara ada yang berkata, oh kalau Natal itu harus dirayakan, harus ada tariannya, harus ada dramanya, harus ada paduan suaranya. Kalau tidak ada tarian, tidak ada drama, tidak ada paduan suara, berarti kita tidak merayakan Natal. Saudara yang dikasih Tuhan, itu tidak diajarkan oleh Alkitab, saudara. Tidak ada ajaran dalam Alkitab bahwa merayakan Natal berarti harus ada drama, harus ada paduan suara, harus ada tari-tarian. Tidak ada, saudara. Jadi kalau nanti kita merayakan di rumah, sekalipun tidak ada semuanya itu, saudara, tetap saya dan saudara harus yakin dan percaya bahwa kita juga merayakan Natal. Karena Natal itu adalah bagaimana saya dan saudara makin hidup berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Sekalipun bisa jadi tidak menyenangkan hati kita.
sekalipun bisa jadi tidak menyenangkan sesama, tapi kita terus belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Apa yang menyenangkan sesama belum tentu menyenangkan hati Tuhan. Apa yang menyenangkan hati Tuhan bisa jadi memang juga belum tentu menyenangkan sesama dan diri kita sendiri. Tapi kita sudah belajar makin hidup menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku yang dikasih di dalam nama Tuhan, setelah para gembala ini berjumpa dengan bayi Yesus di dalam peristiwa Natal yang pertama, Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-20, di sana dikatakan bahwa maka kembalilah gembala-gembala itu. Pertanyaannya saudara, gembala-gembala ini kembali kemana? Dalam terjemahan FIH dikatakan, kemudian gembala-gembala itu kembali kepada domba-domba mereka di padang. Perhatikan saudara, walaupun mereka berjumpa dengan bayi Yesus, walaupun mereka berjumpa dengan Sang Mesias itu, berjumpa dengan Juru Selamat yang membawa kesukaan bagi seluruh dunia, saudara, bukan berarti hidup mereka secara fisik mengalami perubahan. Tidak, saudara. Mereka tidak berkata, wah mari ketemu bayi Yesus, ayo kita sekolah teologi yuk, kita masuk Aletheia, jadi hamba Tuhan, supaya nanti bisa jadi gembala sidang, bukan gembala domba. Tidak loh saudara. Mereka juga tidak berkata, sekarang kita jadi orang Farisi aja, atau mungkin jadi ahli Taurat, atau mungkin jadi para imam, atau mungkin jadi pegawai istana. Tidak saudara. Tidak ada yang berubah di dalam hidup mereka secara lahir. Mereka tetap menjadi seorang gembala, mereka tetap berprofesi memelihara domba-domba, mereka tetap menghadapi kesulitan, penderitaan sebagai seorang gembala, bahkan juga mereka tetap mendapatkan label sebagai masyarakat yang rendah, masyarakat yang hina, masyarakat yang kotor. Tetapi saudara, ada yang berubah pada diri mereka. Apa yang berubah saudara? Yang berubah mereka kembali dengan sukacita sambil memuji dan memuliakan Allah. Loh saudara, perhatikan. Perjumpaan dengan bayi Yesus memang tidak merubah secara fisik. Pekerjaan mereka tetap sebagai seorang gembala, tetapi ada yang berubah di dalam hati mereka. Sekarang mereka pulang dengan sukacita, kembali menggembalakan domba-dombanya dengan sukacita, sambil memuji dan memuliakan Allah. Saudaraku yang dikasih di dalam nama Tuhan, salah satu bentuk sukacita sederhana yang bisa dilakukan oleh gembala pada masa itu, sebagai kelompok orang miskin, sebagai kelompok masyarakat yang rendah, adalah dengan memuji Allah. Saudara, ini bentuk ungkapan sukacitanya yang bisa dilakukan seorang gembala, saudara. Yaitu mereka membawa ungkapan sukacita itu dengan memuji Allah, dengan memuliakan Allah. Namun saudara, apakah bentuk sukacita yang diajarkan oleh Alkitab itu hanya memuji Allah saja? Ungkapan sukacitanya hanya dalam bentuk memuji Allah saja? Tidak, saudara. Kenapa? Karena orang Majus setelah berjumpa dengan bayi Yesus, maka mereka pun bersukacita. Dan sukacitanya itu dinyatakan dengan apa Bapak Ibu? Membawa persembahan sebagai bentuk pengakuan Kristus adalah Raja. Loh, kenapa kok bisa bawa persembahan? Loh, memang mereka ini orang Majus juga adalah kelompok raja kok saudara. Artinya mereka punya kok, mereka bisa melakukan itu. Makanya mereka juga mengungkapkan sukacita itu dengan apa? Bawa persembahan. Loh, berbeda dengan gembala saudara. Loh, gembala kok enggak bisa? Loh, namanya gembala saudara. Mereka tadi kan dari padang. Gimana mereka bisa membawa persembahan? Bahkan kalau bawa persembahan malah dituduh sebagai pencuri. Bisa jadi itu adalah uang daripada tuannya saudara. Karena apa? Mereka nggak bisa semudah itu membawa uang dan sebagainya. Karena apalagi mereka adalah kelompok dari masyarakat yang miskin yang biasa. Sehingga ungkapan sukacita dari gembala itu diungkapkan dengan puji-pujian. Dan sukacitanya saudara, sekali lagi sukacitanya bukan karena apa yang lahir. Tidak ada yang berubah dalam diri gembala secara lahir saudara. Mereka tetap menjadi seorang gembala. Mereka tetap berjuang melawan binatang buas. Mereka tetap berjuang dengan dinginnya malam. Mereka tetap berjuang dengan label masyarakat. Tetapi yang berubah adalah mereka punya sukacita
oleh karena berjumpa dengan bayi Yesus. Jadi saudara, sukacitanya bukan secara lahir, tapi sukacitanya karena perjumpaan dengan Tuhan. Pertanyaannya saudara, bagaimana dengan sukacita saya dan saudara? Tiap tahun kita merayakan Natal. Bahkan tiap tahun juga kita membaca bagian ini saudara. Namun kenapa sukacita kita ini masih bergantung situasi? Kalau pada waktu senang, sukacita. Kalau pada waktu ada persoalan, sukacita itu berubah. Kalau tahun-tahun lalu karena tidak COVID, tidak pandemi, sehingga bisa Natal di gereja, sukacita. Tapi karena hari ini saudara, Natalnya di rumah masing-masing, kita kehilangan sukacita. Loh saudara, para gembala bersukacita bukan karena ada perubahan secara lahir pada diri mereka, tapi mereka bersukacita karena berjumpa dengan bayi Yesus. Sekalipun menderita, sekalipun sulit, mereka tetap bersukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu lalu kami sempat mengunjungi saudara, ada salah seorang yang kami kunjungi. Dan ketika kami berkunjung ke rumah beliau ini saudara, beliau menyampaikan kesusahannya. Dia menyampaikan bahwa pada masa COVID ini segala sesuatu susah. Bahkan makan pun sulit. Kalau makan biasanya 3 kali sehari, sekarang menjadi 2 kali sehari. Itu pun saudara, dia makan itu pas-pasan. Artinya apa? Dibuat secukup mungkin. Nah, ketika mendengar cerita itu saudara, saya bersama dengan Pendeta Artines berpikir, apa yang bisa kami lakukan? Apa yang bisa kita lakukan untuk ibu ini saudara? Ketika mendengar ceritanya. Namun saudara, ketika sedang kami mendengar ceritanya, tiba-tiba anjingnya datang dari dalam saudara. Anjingnya datang keluar gitu saudara. Dan saya berarti, kok anjingnya gemuk sekali, gitu saudara ya. Karena tadi cerita yang ini, ibu ini cerita bahwa dia kesulitan makan. Makannya pun harus 2 kali sehari. Ya bisa jadi kadang-kadang 3 kali sehari, tapi sangat sulit, sangat susah. Tapi kemudian saya lihat anjingnya itu sangat gemuk saudara, gimbluk saudara. Lalu kemudian kami itu bertanya, loh terus anjingnya makan apa gitu kan? Oh iya, saya ini catering. Oh catering berapa? Catering sehari 10.000. Saya makan bayam, yang 5.000 saya buat beli bayam, jadi bayam sama tempe sama tahu. Nah, terus yang 5.000 buat apa? Buat beli pentol. Jadi 5.000 itu beli pentol dapat 5. Nah, terus untuk apa itu? Ya pentolnya ini yang diberikan pada anjingnya. Loh ya apa? Kalau anjing tidak dikasih makan berdosa. Perhatikan saudara. Dia menceritakan bagaimana dia tidak punya sukacita. Dia menceritakan bagaimana keluhan-keluhannya saudara. Dan ternyata keluhan itu dibuat sendiri. Dirinya sendiri makan dengan sayur bayam. Sementara anjingnya saudara tiap hari dikasih pentol, dikasih 5 saudara. Saudaraku yang dikasih di dalam nama Tuhan, ini kehilangan sukacita oleh karena tidak punya hikmat. Padahal saudara, kemudian kita katakan apa? Ibu ini sudah dapat anugerah banyak, sudah dapat perhatian banyak. Harusnya isinya itu ucapan syukur, bahkan sukacita pujian, karena sudah banyak orang yang memperhatikan. Kalaupun pada akhirnya kesulitan makan, itu karena tidak berhikmat. Di mana tidak berhikmatnya? Lu buat apa lu saudara? Pada akhirnya memelihara anjing yang menyusahkan. Bukan berarti tidak boleh pelihara anjing loh saudara ya. Silahkan aja. Tapi kalau tahu untuk diri kita sendiri sulit, kenapa kita tetap mempertahankan memelihara anjing itu? Saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan sukacita saya dan saudara? Tiap tahun kita merayakan Natal. Bahkan hari ini saudara kita merayakan Natal secara online. Apakah kita masih punya sukacita yang sama seperti tahun lalu? Apakah sukacita kita berubah? Kalau kita masih punya sukacita yang sama, sekalipun sulit, sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak persoalan, berarti paling tidak saudara, sukacita kita adalah karena Kristus, bukan karena apa yang lahir. Natal menurut Injil Lukas mengajak saya dan saudara untuk punya sukacita sorga. Sama seperti para gembala saudara. Setelah berjumpa dengan bayi Tuhan, mereka dipenuhi sukacita. Bukan karena keadaannya berubah, tidak. Mereka tetap sulit, mereka tetap menderita. Tapi mereka bersukacita karena dapat berjumpa dengan bayi Yesus. Demikian saya dan Bapak Ibu Saudara. Mari sukacita kita karena Kristus. Kalaupun hari ini nanti tanggal 25 kita akan merayakan Natal secara online saudara.
itu tidak akan pernah dapat mengurangi sukacita kita. Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk firman yang telah kami dengar bersama. Sangat indah sekali Bapa, Injil Lukas mengajar kami berkaitan tentang Natal, di mana Natal itu mengajak kami untuk melihat ke bawah, untuk memperhatikan mereka yang susah, untuk memperhatikan mereka yang sulit. Sementara kami yang kesulitan, kami yang kesusahan, firman ini mengingatkan bahwa Engkau memperhatikan kami yang rendah, Engkau memperhatikan kami yang hina, Engkau memperhatikan kami yang diabaikan dan terabaikan. Dan Natal itu juga mengajak kami Bapa untuk makin hidup menyenangkan hati Tuhan, makin hidup berkenan kepadamu Bapa, sekalipun bisa jadi itu tidak menyenangkan hati kami ataupun juga tidak menyenangkan sesama. Dan Natal itu mengajak kami Bapa untuk punya sukacita, sukacita yang dari sorga, sukacita oleh karena Kristus. Sekalipun keadaan sulit, sekalipun keadaan terjepit, tapi itu tidak mempengaruhi sukacita kami. Berdoa ya Bapa pada saat ini untuk bangsa dan negara kami yang terus berjuang melawan pandemi COVID ini Bapa. Secara khusus kami bersyukur bahwa vaksin sudah datang dan rencananya akan dibagikan secara gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia sebagai upaya daripada pemerintah untuk dapat melawan pandemi COVID ini. Tolonglah Bapak Presiden Jokowi di dalam memerintah bangsa ini, Engkau berikan hikmat dan kekuatan ya Bapak, supaya masyarakat Indonesia bisa pulih kembali baik secara kesehatan maupun juga secara ekonomi. Berdoa juga untuk masyarakat Bapak. Upaya pemerintah tidak akan pernah berhasil jika masyarakat sendiri tidak punya kepedulian yang tinggi untuk menjaga jarak, untuk memakai masker dan rajin mencuci tangan dimanapun berada. Karena itu Bapak, berikan kesadaran di dalam diri setiap masyarakat Indonesia untuk menjaga diri, menjaga negeri, menjaga keluarga, menjaga bangsa. Dan Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk perayaan Natal yang diadakan di seluruh dunia di dalam masa-masa pandemi COVID ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada pemimpin gereja di dalam mengambil setiap keputusan. Jika memang dimungkinkan, maka Natal itu bisa dikerjakan secara onsite. Namun apabila tidak memungkinkan, biarlah Natal itu dikerjakan secara online dan tidak mengurangi sukacita maupun makna Natal itu. Karena Natal yang sesungguhnya adalah bagaimana kami makin berkenan di hati Tuhan dan sukacita oleh karena Kristus sendiri. Terima kasih Bapa, berdoa untuk seluruh jemaat GKT Banyuwangi. Tuhan tolong kami, biarlah kami makin hidup menyenangkan hati Tuhan di tengah-tengah segala pergumulan, kesulitan, baik itu pekerjaan, baik itu kehidupan keluarga, kehidupan ekonomi, kehidupan anak-anak, bahkan masa depan di sana. Kiranya Allah yang memperhatikan, kiranya Allah yang menolong, Allah yang menguatkan setiap kami supaya kami dapat makin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa menyerahkan juga untuk persembahan yang kami bawa. Kiranya Tuhan menerima dan menguduskannya menjadi bagian bagi pelayanan Tuhan di Gereja Kesatuan Banyuwangi. Juga di dalam masa raya Natal ini Bapa, kami juga dipanggil untuk membawa persembahan sebagai pengakuan bahwa Engkau adalah Raja. Karena itu biarlah kami membawa sesuai dengan anugerah yang telah Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Warta Jemaat. Jadwal kegiatan sepekan dapat dilihat di grup WhatsApp GKT Banyuwangi. Persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening gereja BCA 18033399922 atas nama Sinode Gereja Kristus Tuhan atau dapat menghubungi majelis. Sekian warta, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pulanglah, serta hiduplah dalam ketaatan, kekudusan dan kesetiaan terhadap perjanjian. Bangunlah persekutuan yang saling menguatkan, meneguhkan dan menyempurnakan. Doksologi berkat oleh Pendeta Hertinus Lee dan ditutup dengan pujian Amin.
akhirnya terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan mengaruniakan bagi saudara damai sejahtera dari sorga, melindungi senantiasa agar saudara dapat taat kepada Tuhan dan anaknya Yesus Kristus. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal itu senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian telah selesai. Silakan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.